Radio Suara Teknika. Mari belajar, kita berkarya, menjadi yang terbaik di udara. Lewat Radio Suara Teknika. Satukan cita, wujudkan mimpi di SMK Negeri 3 Singaraja. Lewat Radio Suara Teknika. Mari belajar, mari berkarya, satukan langkah, jangan pernah menyerah. Mari belajar, kita berkarya, menjadi yang terbaik di udara. Lewat Radio Suara Teknika. Satukan cita, wujudkan mimpi di SMK Negeri 3 Singaraja. Lewat Radio Suara Teknika. Mari belajar, kita berkarya, menjadi yang terbaik di udara. Lewat Radio Suara Teknika. Satukan cita, wujudkan mimpi di SMK Negeri 3 Singaraja. Lewat Radio Suara Teknika. Lewat Radio Suara Teknika. The best mix of music. 107.7 FM. Dari kawasan SMK Negeri 3 Singaraja, inilah Suara Teknika, media informasi dan edukasi. Halo, selamat siang sahabat Teknika yang lagi mendengarkan siaran hari ini. Jumpa lagi di acara STEM Si Flash bersama saya Riana sebagai pemandu acara pada hari ini. Wah, kalau misalnya sudah di STEM Si Flash itu pasti bintang tamunya luar biasa ya. Pada kesempatan hari ini kita kedatangan bintang tamu itu dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kalau disingkat itu DP2KB P3A. Ya, intinya dinas yang menaungi kesejahteraan anak, keluarga perempuan seperti itu ya. Ada dua ibu cantik. Oke, sebelum kita kenalan, jadi sebagai pembuka ini ya Ibu ya, bahwa tadi di SMK 3 Singaraja itu barusan diadakan sebuah sosialisasi tentang pencegahan stunting gitu ya Bu ya, kalau nggak salah ya, yang di mana pesertanya itu adalah siswa-siswi kami, perwakilan masing-masing kelas untuk mendapatkan pengetahuan tentang pencegahan stunting. Ya emang kita tahu stunting itu lagi santer banget, lagi digalakkan banget untuk sosialisasinya agar tidak banyak generasi-generasi penerus bangsa yang terkena stunting karena ketidaktahuan dari orang tuanya, seperti itu. Nah, biar nggak lama-lama lagi nih, kan bintang utamanya bukan saya. Ada dua ibu cantik di samping saya. Oke, dari Dinas P2KB P3A. Jadi disilahkan dulu Ibu untuk memperkenalkan diri agar semakin sayang karena tak kenal maka tak sayang gitu ya Bu ya. Oke, silakan Ibu. Baik, terima kasih atas kesempatannya di siang hari ini. Walaupun siang panas, tapi di sini adem sekali ya. Oh iya, Mariana, jelas. ya. Jadi perkenalkan, nama saya Ibu Igustiayu Putu Suharyati, biasa dipanggil Ibu Noni. Jadi saya bertugas di DP2KBP 3A, jadi bidang pengendalian penduduk. Jadi saya pada siang hari ini ditepani juga oleh teman saya. Mungkin Ibu bisa langsung perkenalkan dirinya. Ya, siap Ibu, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Igustiayu Asrini, saya staf fungsional KKB di Dinas P2KB P3A.
hari ini saya bersama Ibu Kabid, Ibu Gusti Ayu Suharyati ke sekolah SMK Negeri 3 Singaraja untuk memberikan sosialisasi tentang pencegahan stunting pada remaja. Habis ngasih apa ya istilah sosialisasi penyuluhan kepada siswa-siswi kami yang saya rasa sih pasti bermanfaat banget apapun yang diberikan karena ini kan berkaitan dengan masa depan ya gitu. Oke, selamat datang di SMK Negeri 3 Singaraja Bu Ayu dan Bu Noni. Terima kasih. Terima Iya, kasih. semoga kesannya menyenangkan dan selalu membekas di hati yang baik-baik ya. Sangat menyenangkan. Oke, bisa diceritakan tadi dalam rangka apa? Ini mungkin serangkaian acara apa atau mungkin memang ada program kerja untuk penyuluhan ke sekolah-sekolah dan kenapa memilih SMK 3 Singaraja? Silakan mungkin siapa yang mau bercerita? Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi mohon izin Ibu, dari kami Dinas DP2 KBP 3A itu sebenarnya memang ada program kegiatan yaitu Bangga Kencana. Dalam hal ini kegiatannya adalah penyuluhan dari tenaga lini lapangan yaitu dengan sasaran remaja. Jadi sebenarnya kita sudah bergerak di sebelumnya seminggu yang lalu. Jadi kita melakukan pembinaan terhadap remaja di 8 sekolah SMA dan SMK di Singaraja. Tetapi ini akan terus berlanjut mungkin ke depannya ke sekolah-sekolah di luar Kecamatan Buleleng ya. Tetapi intinya kita akan melakukan sosialisasi ke sekolah yang lebih terdekat dulu dan terakhir mungkin hari Kamis tanggal 4 itu terakhir di SMA Negeri 4 Singaraja. Jadi seperti itu situasi tadi pada saat penyampaian, jadi kami juga ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu dan sekolah SMK Negeri 3 sudah memfasilitasi tempat dan sudah menghadirkan adik-adik siswa-siswi yang sangat antusias tadi mengikuti acara kegiatan dengan tema peran serta remaja menuju generasi yang bebas stunting. Jadi adik-adik juga tadi penyampaian dan penerimaannya sangat aktif. Jadi kami sangat bersyukur ke depannya mudah-mudahan akan ada lagi program selanjutnya yang akan kami berikan. Jadi seperti itu. Jadi memang ini adalah program yang ditujukan untuk SMA, SMK di Beleleng dulu, habis itu baru yang di luar Kecamatan Beleleng gitu ya. Jadi ini masih di Kecamatan Beleleng dulu. Berarti untuk yang di luar Kecamatan Beleleng ditunggu aja kayaknya mungkin akan datang ini Ibu Ibu Ayu dan Ibu Noni. Iya. Oke, tadi nama programnya Bangga Kencana gitu ya. Apa kepanjangannya Bu? Bangga Ada kepanjangannya gitu? Itu adalah pembangunan penduduk keluarga berencana, pembangunan penduduk kependudukan, pembangunan keluarga kependudukan dan keluarga berencana. Jadi Pembangunan keluarga kependudukan dan keluarga berencana. Iya. Gimana ya Bu ya, jadi kita memang selama ini ngelihat bahwa keluarga berencana, namanya sebuah keluarga kan memang harus direncanakan kayak gitu ya, agar jalannya nanti selama proses berkeluarga itu kita bisa menemukan hal-hal yang lebih banyak baiknya ketimbang yang tidak baik gitu. Ada nggak sih Bu kesan mungkin selama bekerja di bidang ini gitu, apa yang mungkin Ibu dapatkan, terus apa yang ingin Ibu share yang mungkin tadi belum sempat Ibu share di dalam ruangan gitu Bu, silahkan. Baik, mohon izin juga karena saya baru ditugaskan di bidang pengendalian penduduk ini kurang lebih 2 bulan. Jadi yang sudah saya dapatkan kan gitu ya. Jadi sebelumnya juga saya banyak belajar dari teman-teman bidang dan teman-teman staf yang lain yang juga memberikan informasi terkait bagaimana pelaksanaan program, di mana program Bangga Kencana itu sangat banyak sekali, dan di dinas kami juga ada 4 bidang Bu ya, ada bidang keluarga berencana, bidang pemberdayaan perempuan, bidang pengendalian penduduk, ada bidang PHPA. Jadi itu terorganisir menjadi satu program. Jadi dalam pelaksanaannya pun kami
diberikan bimbingan oleh pimpinan kami, Kepala Dinas KB DP 2 KBP 3A ya, dan beserta staf yang lainnya. Jadi program itu kita laksanakan juga dibantu oleh teman-teman PKB dan PLKB di masing-masing kecamatan. Jadi banyak pembinaan yang harus kita lakukan, program yang harus kita laksanakan, diantaranya juga dibantu oleh Pokja dan Poktan. Jadi mungkin dari saya bisa sekian ya. Mungkin Ibu Ayu bisa nambahin mungkin. Baik, terima kasih Ibu. Kalau lihat dari apa tadi ininya Kesan, terus pengalaman yang didapat. Saat saya dari 2006 ya bergabung di Dinas P2 KBP 3A yang dulunya sempat jadi KB, kemudian saya di Datip gitu, data informasi, kemudian sekarang mulai tahun 2017 di bidang PHPA ini, dulu namanya bidang PPA, sekarang berubah jadi PHPA. Banyak sekali pengalaman berharga yang bisa saya saya dapatkan gitu ya, terutama yang bisa saya sharing untuk keluarga, yang bisa saya sharing untuk diri saya sendiri gitu. Satu contoh program Bangga Kencana itu, bagaimana kita bisa merencanakan sebuah keluarga. Saat kita sudah berkeluarga gitu, bagaimana caranya kita mendidik anak-anak kita, generasi kita, bagaimana kita menyampaikan pada putra-putri kita untuk jangan sampai mereka itu tidak merencanakan masa depan mereka. Iya, gitu. betul. Itu di program Bangga Kencana. Kemudian ada lagi penundaan usia perkawinan itu biar nggak nikah muda nikah dini gitu. Nikah dini, karena saat saya berada di bidang PHPA itu banyak sekali kasus di mana terjadi pernikahan dini. Itu pun kadang bukan karena kemauan si anak gitu, karena situasinya. Anggap salah satu contoh, mereka pacaran dengan orang yang lebih tua. Si anak yang butuh kasih sayang dari keluarganya, yang dari ayah ibunya, yang tidak mendapatkan kasih sayang, dia mendapat kasih sayang dari orang lain. Ternyata orang itu orang yang salah. Bukan menyayangi dalam arti yang sesungguhnya, tapi malah lebih pada memanfaatkan si anak. Mohon maaf saya di sini sedikit bercerita, ada anak yang umur 12 tahun gitu, dia pacaran sama sama laki-laki yang berumur 20 tahun gitu. Akhirnya karena dia hamil harus menikah. Iya, itu kan sudah terjadi pernikahan dini ya. Sangat dini. Itu sangat dini, jadi amat sangat disayangkan gitu. Dari sini saya bisa belajar juga satu hal, bahwa setiap manusia punya kelemahan, setiap rumah tangga punya masalah gitu. Jadi kita harus memaafkan diri kita sendiri gitu. Kita harus menerima kelemahan kita, kita bisa menerima kelebihan kita gitu. Dan satu lagi, di bidang ini saya banyak sekali belajar bahwa kita harus lebih aware pada keluarga kita sendiri, karena pelaku pelaku kejahatan itu tidak selalu dari orang lain, tetapi justru kadang dari keluarga kita sendiri. Jadi bagaimana kita sebagai orang tua itu tetap harus fokus pada anak-anak kita, karena sekarang tugas jadi orang tua sangat berat ya Bu. Iya, betul. Di samping kita harus memenuhi kebutuhan anak-anak kita, kebutuhan keluarga, kita juga harus mengawasi anak-anak kita, pergaulan anak-anak kita, dan itu bukan pekerjaan yang berat. Iya. Pengalaman saya benar-benar amat sangat berharga yang bisa saya terima. Iya, betul. Tidak hanya kebutuhan fisik, tapi kebutuhan psikologisnya juga. Betul Ibu, betul sekali. Dan dinas ini yang terutama di Kabupaten Buleleng itu benar-benar fokus. Ya, intinya ada pengendalian penduduk, ada keluarga berencananya, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak. Jadi saya rasa kayak bahasa one stop shopping, jadi one stop solution gitu untuk teman-teman di Buleleng yang mungkin ingin mendapatkan pengetahuan lebih, ingin mendapatkan perlindungan, ingin mendapatkan konsultasi seperti itu, bisa ke DP2 KBP 3A. Iya, ini luar biasa loh, kayak kompleks banget yang diurus gitu ya. Udah anak, tentang keluarga gitu. Iya, jadi di dinas kami semua bermuara pada keluarga, gitu. Kesejahteraan keluarga.
bagaimana mengendalikan penduduk, kemudian ada KB-nya gitu ya. Pengendalian penduduk. Kemudian Ada perlindungannya lagi. Iya, ada perlindungan perempuan dan anak adanya di kami gitu. Jadi memang benar-benar semuanya di keluarga gitu. Oke. Nah, Ibu, jadi tadi sempat kita sebelum on mic gitu kan, kita sempat ngobrol-ngobrol dan memang program kerja atau istilahnya kayak produknya gitu ya kita tadi bilang itu dari Dinas P2 KBP 3A ini banyak sekali, ada Duta Genre, terus ada Puspaga, ada Forum Anak Daerah, ada Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera gitu. Mungkin bisa diceritakan Ibu mana program yang lagi aktif berjalan, terus gimana sosialisasinya, dan apa sih muara dan tujuan dari setiap produk ini gitu, Bu? Iya, boleh silakan. Baik, terima kasih saya izin Ibu Kabid. Sedikit saya sampaikan kalau produk genre itu produknya dari BKKBN ya. Itu generasi berencana, bagaimana setiap anak muda itu bisa merencanakan masa depan mereka gitu. Itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Kemudian Forum Anak Daerah. Forum Anak Daerah itu adalah produknya dari Kementerian PPPA yang di Buleleng itu. Di kecamatan itu sudah ada Forum Anak Daerah kecamatan ya, atau ada kecamatan per kecamatan ya, ada. per kecamatan ada, walaupun belum semua ada 4 kecamatan yang sudah membentuk Forum Anak Daerah. Itu adalah media komunikasi mereka anak-anak di bawah usia 18 tahun. Itu pesertanya kalau di Forum Anak Daerah itu pesertanya adalah anggotanya adalah anak-anak yang berada di bawah 18 tahun. Kalau di genre itu anak-anak yang mulai SMP sudah bisa masuk genre ya. SMP, SMA sampai dia usia 24 tahun itu bisa jadi anggota genre. Itu bedanya. Tapi sama muaranya adalah bahwa bagaimana mereka merencanakan masa depan mereka. Kalau di Forum Anak Daerah mereka mereka berkreasi di situ, merupakan media tempat mereka menyalurkan aspirasi mereka dengan sesama teman sebayanya gitu. Jadi kan mereka berteman nih dengan seluruh anak-anak di Kabupaten Buleleng, nggak mentok dengan satu sekolahnya aja gitu, dari sekolah lain juga. Kayak baru-baru aja nih tanggal 1 kemarin Forum Anak Daerah melaksanakan grand final gitu. Lomba-lomba gitu dalam rangka Hari Anak Nasional gitu. Lombanya sendiri sudah mulai dilaksanakan dari bulan Juli gitu sebenarnya. Cuman ya kemarin itu tanggal 1 puncak acaranya gitu. Itu salah satu kegiatan Forum Anak Daerah kita. Dan sebentar lagi tanggal 6 kalau enggak salah mereka sempat cerita sama saya, mereka akan mengadakan menyambut Hari Literasi Internasional. Saya juga baru dapat informasi gitu. Jadi mereka sangat aktif ya anak-anak ini. Kebetulan ketua Forum Anak Daerahnya dari Dwi Mas, itu anak SMA 1 gitu. Kemudian PPKS gitu. PPKS sendiri adalah Pusat Pelayanan Kesejahteraan Keluarga. Sebenarnya tidak jauh berbeda dengan Puspaga. Ya, sama-sama bergerak di bidang keluarga, juga menerima konsultasi keluarga. Jika ada keluarga yang punya masalah, anggaplah masalah dengan suami istri, orang tua dengan anak, atau anak dengan sesama temannya, itu bisa konsultasi di Puspaga ataupun di PPKS. Di Puspaga sendiri ada tenaga konsultasi kami, itu seorang psikolog, itu Puspaga. Kemudian UPTD PPA. Kalau UPTD PPA juga seperti itu, kami punya tenaga konselor, psikolog, kemudian punya juga pendamping hukum. Jika ada keluarga yang berhadapan dengan hukum atau keluarga yang butuh konsultasi, bisa saja ke UPTD PPA gitu. Karena kita UPTD PPA juga bersinergi dengan PPA Polres gitu, dan kita saling terima rujukan gitu. Lengkap banget ya, benar-benar kayak one stop solution. Dan ini sebenarnya adalah informasi yang harusnya dibutuhkan dan diketahui oleh semua keluarga, kan gitu ya Bu ya? Iya betul.
makanya kami secara rutin itu Sosialisasi sosialisasi terus. nggih ke kecamatan-kecamatan gitu. Kemudian kami ke sekolah-sekolah juga menyampaikan bahwa kami di Dinas P2KB P3A itu ada OPTD PPA, ada Puspaga gitu. Jadi ya bahkan di Puspaga itu menerima e-counseling gitu. Mereka bisa Iya, tanpa tatap muka iya, ya. tanpa tatap muka. Mereka bisa online. curhat secara online gitu. Tuh, karena banyak nih ada teman-teman yang nanya, aku pengen ke psikolog tapi gimana ya caranya gitu. Apa harus ketemu psikolognya langsung, biayanya berapa? Tapi bisa dijawab dengan Puspaga ini. Iya, Gratis ya, Bu ya? gratis Ibu siap. Oh gratis. itu sahabat Teknika. Iya. Jadi dapat informasi baru bahwa di Beleleng sebenarnya eh, bagian-bagian di dinas ini sudah mengupayakan yang terbaik sebenarnya. Tinggal kita yang harus tahu cara mengaksesnya gimana, kan gitu ya. Benar-benar informasi yang bermanfaat sekali. Dan ini lagi Bu, mic-nya nggak apa-apa dibawa aja. Kita sambil santai aja ya ngobrolnya ya. Aduh, saya sampai bingung nih karena banyak banget pertanyaan yang ingin saya tanyakan gitu. Tapi ini semua berkesan dari Duta Genre. Dulu saya pernah juga mendampingi anak-anak untuk ikut lomba Duta Genre dan saya mengikuti prosesnya itu bahwa anak-anak benar-benar digojlok, diberikan informasi pengetahuan agar mereka jadi generasi yang wah aku nggak mau nih jadi sembarangan nanti berkeluarga gitu kan ya. Dan banyak permasalahan dari yang berasal ternyata asalnya dari keluarganya dia sendiri. Permasalahan yang paling apa ya Bu ya, mungkin kita nggak buka rahasia sih, tapi paling nggak saya ingin ibu-ibu yang sudah dapat pengalaman ini menceritakan ada nggak sih satu kasus yang masih berkesan atau mungkin yang bisa dijadikan pelajaran untuk didengarkan oleh sahabat Teknika saat ini gitu. Boleh? Misalnya kayak ada yang ibu ikuti prosesnya dari awal dan akhirnya dia mendapatkan hal yang lebih baik dengan bantuan dari Dinas P2 KBP 3A. Baik, terima kasih ya. Kalau masalah kasus sebenarnya banyak sekali kasus yang Iya. berkesan buat saya gitu. Dari perjalanan saya mengikuti apa namanya di Dinas P2KB ini saat saya bertugas di bidang PHPA, saya jadi tahu bahwa tidak ada tempat yang 100% aman untuk anak-anak kita. Ya ampun. 100% aman buat anak-anak kita nggak ada. Satu contoh kasus yang kemarin kami ikut, salah satu aja Mbak ya dari sekian banyak Oh kasus. iya. Kalau kebanyakan nanti Iya, durasinya ada yang satu kasus yang membuat saya apa ya miris gitu. Ada seorang anak gitu umur 6 tahun, kurang 6 tahun waktu itu dia. Dia biasa dititipkan oleh orang tuanya ke kakeknya. Itu sepertinya akan banyak orang yang tahu nih King ya karena sudah viral gitu. Empunya jak peka nih. Tapi kemudian suatu hari ibunya ngeh gitu. Kenapa panak ya adik ini pejalannya gitu jelek gitu. Ternyata si anak itu entah sudah sejak kapan gitu mendapat perlakuan yang tidak wajar dari kakeknya sendiri, Iya. dari pengempunya sendiri. Itu mendapatkan kekerasan seksual dia. Jadi si anak menderita penyakit menular seksual dan itu memang butuh pendampingan benar-benar. Dan yang lebih miris kan pelakunya adalah kakeknya sendiri yang seharusnya menjaga si Iya, anak gitu. iya. Si anak kan nggak tahu dia bahwa ini kakek saya, dia nggak tahu bahwa itu perlakuan pantas atau tidak. Masih Ya 6 kan, tahun karena- soalnya masih 6 ya. tahun karena dia dari kecil dari bayi itu sudah diempu sama kakeknya Kakeknya. gitu. Jadi ternyata yang menjadi apa predatornya pusat adalah traumanya kakeknya dia sendiri. gitu. Dan si anak terlihat ya kita nggak pernah tahu ya kan terlihat dari kasat mata gitu. Saya lihat si anaknya main tetap biasa gitu. Cuman setelah dia beranjak remaja ya mungkin ya dia baru sadar oh ternyata apa yang saya alami kemarin waktu saya kecil itu adalah hal yang salah. Ternyata hal yang tidak Gimana menyenangkan dampaknya gitu. nanti Dampaknya ya. seperti apa? Yang shock kan ibu dan bapaknya gitu. Itu yang benar-benar saya sangat apa ya ternyata dunia ini tidak baik-baik saja gitu. Kita nggak bisa menitipkan anak kita terutama kita mohon maaf bukan apa-apa ya. Kita seorang ibu ternyata tidak bisa dengan begitu saja menitipkan anak kita pada siapapun. Iya, tetap Karena harus diawasin tetap harus gitu. diawasi. Bahkan kemarin yang menjadi pelakunya adalah ayah kandungnya sendiri. Ada juga Itu kan kasus ada kayak juga gitu. kasus seperti itu. Jadi kita benar-benar yang miris gitu. Apa yang sebenarnya terjadi gitu? Kenapa terjadi penurunan penurunan Minat. moral mungkin Oh, ya oke.
ayah sendiri gitu melakukan kekerasan terhadap putrinya gitu. Itu yang benar-benar sampai sekarang saya tidak habis pikir gitu ya. Seorang ayah yang harusnya melindungi anaknya gitu justru menjadi menjadi pusat trauma gitu, pemberi trauma seumur hidup buat si anak gitu. Dan itu benar-benar pendampingannya dari dinas Benar-benar P2 kita pendampingan KB. dari kita P2KB, kita bersinergi juga dengan Peksos gitu, pekerja sosial dari Kementerian Sosial itu dinas sosial. Kemudian kita juga otomatis berkoordinasi dengan pihak PPA Polres. Kita nggak bisa kerja sendiri gitu. Ya Iya. memang konselingnya secara ini psikolognya memang dari kita UPTD PPA gitu. Iya, berarti memang didampingi terus, kayak ada pertemuan rutin. Iya, sampai si korban benar-benar merasa oh ya udah Bu, saya udah udah nggak ikhlas, apa-apa udah gitu ya, legowo, udah sudah. ya seperti itu. Wah, Betul, iya betul. Dan sekarang mohon izin Ibu, sekarang korban kekerasan seksual itu nggak cuma anak-anak kita yang perempuan. Anak iya, laki-laki laki-laki kita pun begitu, begitu, dan tidak lepas dari tidak lepas dari kemungkinan jadi korban, seperti itu gitu. Dan yang kalau perempuan menjadi korban kekerasan dia biasanya ngelapor, dia berani bercerita. Justru yang lebih miris adalah kalau anak laki-laki yang menjadi korban kekerasan dia nggak cerita dan itu sulit kan Bu ya, kita lacak jejaknya. Setelah kemudian si korban ini menjadi pelaku, kemudian terlaporkan, baru kamu kenapa jadi ini, karena dulu dia menjadi korban. Akhirnya setelah dia jadi korban dia menjadi pelaku. Dan entah berapa banyak korban-korban yang lain yang mungkin nggak ngelapor gitu, Nggak kayak ngelapor. gunung es jadinya ya Bu ya. seperti itu. Mungkin yang kelihatan sedikit tapi yang nggak kelihatan malah lebih banyak. Iya. Makanya kayak kita kemarin sempat berpikir gitu, dari banyaknya laporan yang masuk ke kita gitu, apakah ini memang benar-benar kasusnya yang meningkat atau memang kasusnya sebenarnya sudah banyak dari dulu cuman orang nggak berani speak up. Itu kan, Iya. itu kan tanda tanya buat kita. Dia sebenarnya dari dulu sudah ada kejadian nih gitu, udah banyak yang menjadi korban, tapi nggak ada yang berani ngomong karena tabu, takut, malah kadang kan Betul. justru korban kekerasan itu kadang malah justru dibully, iya kan, dia jadi bingung, takutnya kalau saya lapor saya malah dibully, saya malah dijatuhkan lagi mental saya gitu, saya nggak ada pendampingan gitu. Kalau sekarang semakin banyak orang berani melapor, karena mereka itu sudah tahu bahwa ada pendamping gitu dari kita, bahwa yang menguatkan dia gitu. Itu sih yang selama ini saya dapatkan gitu. Kasusnya memang banyak gitu. Tapi setiap tahun itu memang ada peningkatan kasus, atau itu kayak tadi ya Ibu bilang, jangan-jangan apa baru ketahuan apa emang Nah peningkatan? itu yang saya tidak berani jawab ya, nggak bisa berani. Apakah Iya. kasusnya meningkat atau tidak itu saya nggak tahu, karena memang apakah itu kasusnya meningkat atau memang yang melapor sudah baru, semakin berani gitu kan, iya. kita nggak ini ya. Jadi kelihatannya memang laporannya tambah banyak gitu, laporan yang tambah banyak. Cuman apakah kasusnya tambah banyak atau sebenarnya tahun-tahun kemarin lebih banyak lagi tapi nggak ngelapor, kita kan nggak tahu ya itu. Wah, iya luar sampai speechless loh saya, apa ya. Kadang kalau misalnya ini terlalu diekspos juga sensitif Ya, topiknya, banget, sensitif sensitif topiknya. banget, ya. Tapi sebenarnya sih paling tidak sahabat Teknika yang lagi mendengarkan siaran pada hari ini itu dapat informasi bahwa kita nggak bisa tutup mata sama ada kejadian-kejadian yang seperti ini. Betul, Paling ya. tidak generasi muda yang mungkin hidupnya masih ada di track yang bener gitu ya. Jangan sampai belok-belok deh. Belok-belok, ya, gitu betul, kan. betul, ya. Oke. Nah, biar nggak tegang-tegang lagi nih, saya ke Bu Noni. Ya, karena kan Bu Noni tadi bilang baru di dinas ini gitu ya Ibu ya. Dulunya di mana Ibu dinasnya? Dulu saya bertugas di BPKPD, jadi di keuangan, saya di bidang pajak daerah. Wah, dari dinas keuangan gitu misalnya, maksudnya ya Bu ya? Ya. Dinas keuangan. Ini kan saya kurang banyak mengetahui nama-nama dinas gitu Iya, kan. banyak dinas. Iya, itu karena banyak 45 ya, termasuk kecamatan. Nah, berarti dari dinas yang bergerak di bidang keuangan daerah gitu ya Bu ya. Sekarang pindahnya ke Dinas KB. Ya, Di mana itu disebut KB kan? Iya. BP2 KBP. Ya, dinas tentang keluarga, dari keuangan ke keluarga. Ini kan kayak beda banget dunianya langsung ya Bu ya. Dunia yang berbeda tapi masih dinyatakan ya. Iya. Dunia nyata, ya. Bukan dunia maya, dunia Bukan, nyata iya. gitu ya, tapi masih dunia nyata, cuma beda banget gitu, langsung kayak sudut pandang baru terbuka gitu ya Bu ya.
Oke. Gimana sih Bu kesannya selama ini? Meskipun baru 2 bulan, tapi kan entah ada yang dipelajari atau yang ingin di-share ke teman-teman yang mungkin betapa luar biasanya pengalaman di sini gitu. Jadi ini perubahan maksudnya ya dari Iya. dinas ini dulunya Nah, di keuangan boleh sampai- diceritakan Jadi dulu. ya, pengalaman saya ini sampaikan. Jadi kita bekerja di mana saja itu sama saja kan gitu ya. Tergantung diri kita sendiri sekarang apakah mau belajar atau tidak kan seperti itu. Nah, pengalaman yang saya alami itu memang beda antara dulunya saya melaksanakan tugas pencapaian target di bidang pajak. Nah, sekarang kan pembinaan, kebanyakan pembinaan ke masyarakat kan jadi seperti itu. Memang hal yang berbeda, tetapi tetap dasarnya itu kita melakukan belajar untuk melakukan perubahan. Jadi apa yang harus disampaikan harus dikuasai, itu harus dipelajari dan artinya lebih mengutamakan komunikasi dan kerjasama Iya, di tempat pasti. yang baru. Jadi seperti itu. Asal berbekal skill komunikasi dan kerja sama Iya, tim, betul, sepertinya apapun badai bisa dilalui Bisa gitu ya. dilalui, Bisa ya. dilalui. Oke. Dan gimana ya Bu ya, untuk sampai 2 bulan ini lebih merasa udah nyaman gitu nggak sih Bu? Dari awal saya bertugas tanggal 21 Juli ya kalau nggak salah, 21 Juli itu saya merasa ya saya nyaman di mana saja. Saya nyaman di mana saja karena kita berusaha berpikir positif ya, kita berusaha berpikir positif dimanapun kita berada, dimanapun kita ditugaskan. Jadi kita sendiri yang harus melakukan pendekatan dan harus terbuka dengan hal-hal yang baru. Jadi seperti itu. Jadi dengan berpikir positif kita bisa melakukan hal yang baik untuk diri kita dan untuk lingkungan kita. Jadi seperti itu. Luar biasa sekali Bu Noni. Maaf Ibu, tadi disebutkan jabatannya sekarang Kabid gitu ya? Kabid ya, Kepala Bidang Kepala Pengendalian Bidang. Penduduk. Oh, wah luar biasa. Pokoknya Tugasnya masih berat tuh. eh, Karena masih banyak yang harus dipelajari ya. iya, seperti kata Ibu tadi, skillnya kerja sama tim, komunikasi. Nggak bisa Ibu, tolong bantu. Ada Bu Ayu di sini. Ya, kalau memang untuk sosialisasi ke sekolah berarti emang berdua aja selalu. Kadang-kadang beda-beda tim gitu. Kita untuk kegiatan ini ada 2 tim sebenarnya. Ya, tim satu mungkin diwakili oleh Bapak Kepala Dinas, ada dari Puspaga Santi juga, dari Jinre juga, dan dari teman di bidang Dalduk, dan di tim 2 ada saya sebagai koordinator dan Bu Ayu dari Puspaga Santi, ada dari Jinre dan juga dari bidang kami ada untuk melakukan administrasi, penyelesaian administrasi, jadi seperti itu. Iya, jadi memang Bu Noni ditugaskan bersama Bu Ayu bareng-bareng gitu sosialisasinya. Jadi biar yang nonton live nih, jangan-jangan Ibu berdua ini akan datang ke sekolah saya gitu. Jadi Iya. tidak menutup kemungkinan kita sharing ini ya tugas Bu ya. Mungkin Iya. dari tim 1 bisa ditugaskan ke bergabung di tim 2. Iya. Semangat sosialisasinya Bu, jangan Ya, jangan tetap semangat. uh-uh. Ya. Jangan kendor. Apalagi yang nerima adik siswa ya. Jadi mereka itu antusias, penuh semangat. Biasa remaja kan seperti itu ya. Iya, ya mudah-mudahan dengan diadakannya sosialisasi secara rutin, terus ketemu sama masyarakat, bersentuhan langsung sama masyarakat, itu akan menambah pengetahuan untuk mereka juga. Iya, saya memang mendukung banget, pokoknya ini benar, sampai speechless gitu, karena dari dulu penasaran, pengen ngobrol kapan nih kesempatan ngobrol sama Bapak Ibu yang mungkin lagi bertugas di Dinas P2K BP3A ini gitu. Dan ternyata sekarang kesampaian gitu. Wah, doa saya dijawab sama semesta ini. Iya. Dan kayaknya sih setelah ini pasti saya bakalan banyak nanya Bu. Karena saya juga kan concern pendidikannya di psikologi nih. Jadi memang banyak teman-teman yang membutuhkan tenaga, tapi karena keterbatasan tenaga saya nggak mungkin konseling semuanya, apalagi di luar jam kerja seperti itu kan. Saya bingung kalau di Bleleng ini yang bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat, karena kan kita tidak menutup mata secara biaya gitu, ke psikolog kan juga lumayan ya, per sesinya itu udah berapa ratus ribu gitu keluar.
ada loh yang bisa diakses secara gratis. Terus kayaknya nih paketnya komplit. Itu yang benar-benar dapat ilmu baru. Ya, nah karena sudah durasi, oke. Kita sebenarnya banyak banget yang pengen ditanyain Bu, tapi berhubung karena durasi Bu, jadi sebagai penutup closing statementnya, ya, ada yang Ibu ingin sampaikan kalau misalnya masyarakat ingin mengakses, menghubunginya kemana, terus datangnya kemana, atau ada nomor WhatsApp yang bisa dihubungi mungkin, dan pesannya untuk SMK 3 Singaraja secara khusus gitu. Jadi ada 2 Bu yang saya minta, bagaimana masyarakat bisa menghubungi DP 2 KBP 3A, dan pesan untuk generasi khususnya di SMK Negeri 3 Singaraja. Oh iya, berarti ini masih dicarikan nomor WhatsApp yang bisa dihubungi. Oh boleh dipublish ya itu nomor WhatsAppnya Ibu ya. Oke. Artinya mungkin penyampaiannya untuk remaja dulu ya. Untuk khususnya untuk SMK Negeri 3 Singaraja ini, jadi diinformasikan, mari kaum siswa-siswi SMK Negeri 3 Singaraja sebagai generasi yang berencana. Jadi kita sebut genre ya, generasi remaja. Kalian mempunyai andil yang sangat besar untuk mensukseskan atau memberikan informasi, karena kalian generasi yang berencana, yang mudah menerima perubahan. Jadi kalian bisa juga melakukan upaya dan ikut mensukseskan program Bangga Kencana, jadi terutama di program remaja atau generasi yang bebas stunting, jadi seperti itu. Dan untuk informasinya mungkin Ibu bisa disampaikan. Oh iya, ada flyer yang bisa diakses atau media sosialnya mungkin. Kalau media sosialnya ya bisa dicatat ya sahabat teknika yang lagi mendengarkan. Silakan gimana Ibu? Silakan dibuka melalui apa namanya nih, Instagram gitu, Puspaga Santi gitu. Di situ silakan di apa namanya, di chat gitu melalui Puspaga Santi. Puspaga Santi itu melayani konseling secara online gitu. Oke. Ya, berarti untuk sahabat teknika yang ingin mengakses layanan dari DP 2 KBP 3A, intinya tentang konseling keluarga, perlindungan anak yang mungkin ada masalah di keluarganya, bisa langsung cek ke Instagramnya Puspaga Santi ya. Bisa dicek langsung ke sana. Saya juga follow sih dulu taunya itu karena pernah lewat iklannya di Instagram saya bahwa Puspaga Santi bikin apa ya, kayak konseling atau stand di CFD ya. Betul. Gara-gara ada iklan itu saya jadi wah ternyata sekarang ada layanan seperti ini di Buleleng, luar biasa Buleleng emang. Dan tidak lupa lagi saya menegaskan pesan untuk generasi muda khususnya di SMK Negeri 3 Singaraja yang tadi disampaikan oleh Bu Noni, sukseskan Bangga Kencana karena kalian adalah generasi berencana, genre. Yang saya suka tagline-nya adalah yang muda yang berencana, seperti itu. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang di masa depan melahirkan generasi yang tidak berguna gitu, jangan sampai gitu. Makanya agar menjadi generasi yang bagus, yang kita lahirkan juga bagus, kitanya juga harus membaikkan diri gitu ya Ibu ya. Oke, terima kasih banyak Ibu. Mohon maaf jika salah-salah kata. Iya, kalau Ibu sih berdua udah luar biasa, mungkin saya yang banyak kurangnya Ibu. Dan terima kasih kepada sahabat teknika yang sudah mendengarkan cuap-cuap ini. Ya, semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan dengan materi yang lebih bagus lagi, dengan informasi yang lebih update lagi ya. Dan saya tutup acara STEM Si Flash pada hari ini. Untuk sahabat teknika di luar sana, jangan lupa jaga kesehatan dan selalu dalam keadaan yang bahagia. Bye-bye.